kita akan membahas praktik manajemen kelas inklusif. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dalam suasana yang nyaman dan saling menghargai di kelas ini. Jadi setiap kita itu semua berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda, cara belajar yang berbeda, cara tangkap yang berbeda. Nah, yang pertama, anak-anak, kelas kita merupakan kelas inklusif, artinya kelas ini terbuka untuk semua siswa, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, siswa secara fisik, akademik maupun sosial, emosional. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat kesepakatan bersama agar pelajaran berjalan dengan baik. Menurut anak-anak semuanya, apa yang harus kita lakukan agar kelas ini nyaman untuk semuanya? Kita harus saling menghargai, Pak. Oke, bagus. Jawaban yang betul sekali. Menghargai teman adalah hal yang paling penting. Kita juga tidak boleh mengejek teman yang berbeda, Pak. Oke, baik. Kita juga tidak boleh memilih teman yang berbeda-beda, karena kita semua siswa itu berbeda-beda. Tidak ada diskriminasi di kelas ini. Pak, kalau saya belum mengerti pelajaran, bolehkah saya bertanya lagi? Tentu saja boleh. Bertanya bukan berarti tidak bisa, tetapi menunjukkan keinginan untuk belajar. Baik, di sini kita sepakati bahwa kelas ini kita belajar dengan saling menghargai, saling membantu, dan tidak saling merendahkan. Siapa? Oke, sekarang kita masuk. Anak-anak, sebelum mempelajari mulai, Bapak akan mengatur posisi tempat duduk kalian agar merasa nyaman. Untuk anak, bisa tolong pindah bangku ke sebelah kanan saya. Oke. Dan untuk mejanya harus didekatkan, oke? Siapa? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jika kamu merasa kurang nyaman, jangan ragu untuk menyampaikannya. Kamu boleh duduk di bangku depan supaya tulisan di papan tulis lebih jelas. Selain menjelaskan pesan tulisan, Bapak juga akan menuliskan poin-poin penting di papan tulis agar semua bisa memahami. Pengaturan ruang kelas yang baik sangat penting untuk mendukung pembelajaran inklusif. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu mengerjakan tugas. Tugas ini bisa dikerjakan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, Pak. Saya kesulitan membaca teks yang panjang. Tidak apa-apa, setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Kamu bisa menggunakan dengan bantuan menggunakan gambar, dan diagram alur. Kamu juga boleh menggunakan aplikasi pembaca teks jika diperlukan. Baik, Pak. Jadi saya lebih mudah memahaminya. Oke, dalam kelas inklusif, guru menyesuaikan metode pembelajaran semua siswa dapat bekerja sama secara optimal. Saya melihat kamu terlihat kurang nyaman. Apakah yang Bapak bisa bantu? Saya
tidak apa-apa. Jika melakukan kesalahan, kesalahan adalah bagian dari sebuah proses. Kamu boleh mengerjakan tugas secara perlahan dan bertanya jika belum paham. Anak-anak, mari kita ciptakan suasana kelas yang aman dan saling mendukung. Siap, Bu. Nah, untuk membantu pembelajaran, kita juga menggunakan teknologi. Materi ditampilkan dalam bentuk visual agar lebih memudahkan untuk siswa belajar. Dengan gambar materinya jadi lebih jelas. Teknologi membantu untuk menciptakan pelajaran yang lebih inklusif. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah anak-anak masih ada yang belum mengerti? Pas. Apa pelajaran penting yang harus kita ambil hari ini? Kita harus saling menghargai dan membantu. Betul sekali. Manajemen kelas inklusif membutuhkan empati, kesabaran, dan kreativitas agar semua siswa berkembang sesuai potensinya. Terima kasih.